Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah mengklik video ini. Aku doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Baik teman-teman, video kali ini lanjutan dari video yang sebelumnya ya teman-teman, karena mungkin durasi agak panjang, jadi aku bagi menjadi dua bagian ya. Baik teman-teman, sekarang ini aku berada di hutan Lebak Barang, dan setelah melakukan perjalanan panjang dari video yang kemarin ya, perjalanan panjang dari Alas Petung Kriono sampai ke Alas Lebak Barang, dan nanti kita ujungnya itu akhirnya itu sampai ke Alas Lolong Karanganyar Pekalongan teman-teman. Jadi karena mungkin saya itu penasaran bagaimana jalur dari Alas Petung Kriono ke Lebak Barang, terus nanti akhirnya tembus ke alas atau hutan Lolong Karanganyar ya teman-teman. Karena penasaran, aku sama temen aku itu mencoba menelusuri ya, seperti apa kondisi hutan atau seperti apa kondisi jalannya teman-teman ya. Aku tuh pas video sebelumnya sebenarnya sempat menyerah teman-teman ya. Ini sedikit cerita aja dari awal. Sebenarnya sempat menyerah karena pertama awal masuk dari Curug Bajing ya, video yang kedua kalau nggak salah, jalannya itu rusak parah teman-teman ya. Jadi jalannya itu masih kayak seperti zaman tahun 80-an teman-teman. Jalannya banyak yang becek, terus penuh bebatuan gitu teman-teman, dan lokasinya itu juga lokasi rawan longsor. Jadi kita itu sempat was-was dan ya sempat takut lah gitu ya. Dan kebetulan juga kan untuk ke lokasi sini itu sore hari teman-teman. Jadi untuk meluncur ke lokasi sini itu pas sore hari. Dan takutnya gitu kalau misalkan pas di pertengahan perjalanan tiba-tiba hujan kan, soalnya lokasi di pegunungan di daerah sini itu rawan longsor teman-teman. Dan setelah sampai di sini ya, di Alas Lebak Barang, kita memasuki Sandikala teman-teman, atau jam sore, jam 6 maghrib ini teman-teman ya. Kita sampai ke Alas Lebak Barang yang ujung ya, yaitu jam 6 sore dan hampir maghrib teman-teman. Dan herannya itu kalau misalkan di lokasi sama di kamera itu beda teman-teman ya. Sebenarnya di lokasi nyatanya ya, enggak di kamera ya, itu sudah gelap teman-teman, tapi ini di kamera itu udah masih kelihatan cerah, masih kelihatan padang gitu teman-teman ya. Padahal sebenarnya lebih gelap lagi teman-teman. Makanya tadi pas dari awal saya masuk dari ke Alas Lebak Barang ini sempat was-was, soalnya ini memasuki waktunya Sandikala teman-teman ya, atau waktunya menjelang petang. Jadi lebih merinding gitu teman-teman, soalnya lewat alas ya, jalur alas. Dan semoga aja kita selamat sampai tujuan ya teman-teman. Doakan saya ya teman-teman biar selamat sampai tujuan. Dan kita sekarang udah sampai di Curug Kayangan teman-teman. Curug Kayangan di depan saya ini lokasinya di Desa Kapundutan, dan itu jalannya ke arah sana teman-teman ya.
arah Curug Kayangan, dan saya nggak sempat mampir, serem teman-teman. Wisata Desa Kepundutan Curug Kayangan. Soalnya ini memasuki waktunya sandekala, jadi aku nggak mampir, ngeri, serem, pokoknya sedikit was-was gitu teman-teman ya. Kecuali kalau misalkan sampai sini masih siang gitu ya, mungkin pasti mampir teman-teman. Soalnya penasaran juga lokasi Curug Kayangan itu seperti apa gitu ya, penasaran juga. Cuman ya karena waktu dan kondisi, waktunya itu sore hari, waktunya sandekala, jadi aku memutuskan nggak mampir teman-teman. Utamakan keselamatan, soalnya hari apes nggak ada di kalender teman-teman ya. Jadi sepanjang perjalanan itu dalam hati aku selalu berdoa, pokoknya semoga diberikan keselamatan lah ya. Walaupun dari video pertama awal perjalanan itu sempat udah was-was juga sih, soalnya kan perjalanan panjang. Kalau misalkan dibikin dalam satu video itu mungkin durasi lebih dari 2 jam teman-teman, lebih dari 2 jam kalau misalkan dari pertama awal bikin video dari Alas Petung Kriono ke Alas Lebak Barang yang nantinya itu tembus ke hutan Lolong, dan nanti kita akan melihat tugu perbatasan antara hutan Lebak Barang sama hutan Lolong Karanganyar teman-teman. Jadi terus simak video ini sampai selesai ya teman-teman, dan temani aku juga selama perjalanan. Soalnya merinding juga teman-teman kalau misalkan lewat sini. Kalau lewat sini satu orang itu saya belum tentu berani teman-teman. Sendirian gitu ya, sendirian itu saya belum tentu berani kalau lewat sini. Soalnya waktunya sandekala, yaitu waktunya maghrib, kita masih ada di dalam hutan ya. Bisa dibayangkan sendirilah ya. Wah, ini jembatannya sangat bagus teman-teman ya. Ini merupakan jembatan yang terbaik yang sepanjang perjalanan yang aku lihat. Ini sangat bagus teman-teman. Mungkin juga ini jembatan belum lama dibikin, mungkin baru setahun 2 tahun paling, masih kelihatan bagus ya. Waktu menunjukkan pukul 6 lebih teman-teman ya, hampir maghrib, tapi di kamera itu masih kelihatan cerah ya, masih kelihatan padang. Tapi beda dengan situasi sebenarnya teman-teman. Beda dengan gambar yang nyatanya. Dan juga di Pekalongan sini ya masih sering hujan, masih awal-awal musim hujan, jadi berhati-hati. Dan kita melewati tugu perbatasan ya teman-teman, tugu perbatasan hutan Lebak Barang dan hutan Lolong Karanganyar teman-teman ya. Dan mungkin nggak lama lagi, mungkin 5 menit lagi video ini aku udahi, soalnya durasinya juga udah panjang teman-teman ya. Dan aku menggunakan kamera seadanya, soalnya dari awal aku bikin video itu pakai gimbal, dan di perjalanan belum selesai semuanya, gimbalnya baterainya udah habis, dan ya
aku bikin seadanya aja pakai HP ya, pakai HP biasa, nggak pakai gimbal, jadi gambarnya ya aku yang kanan kiri gitu teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman sebelumnya ya. Dan juga di sini aku juga agak merinding juga ya teman-teman ya, soalnya kan wah itu kan ada pohon besar tuh. Kalau misalkan dibayangkan aja kalau misalkan kalau misalkan kita malam-malam lewat jalan sini bagaimana teman-teman ya, bisa dibayangkan berani nggak teman-teman lewat jalan sini kalau misalkan malam-malam, pertanyaannya gitu teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan warga sini kalau misalnya udah terbiasa lewat sini sih mungkin berani-berani aja ya. Tapi itu sih mungkin dari 100% paling beberapa persen lah yang berani lewat sini. Soalnya kan ya namanya di dalam hutan ya, kita gitu ya juga pasti punya rasa takut juga soalnya. Dan di sini kan belum masalah penerangan jalan kan, kebanyakan pakai ini panel tenaga surya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di dalam hutan itu kalau misalkan nggak panel tenaga suryanya nggak nggak keseratan sinar matahari juga kan nggak nyala ya teman-teman. Jadi ya itu jadi gelap kalau misalkan malam-malam ya. Kedarung nyala itu ya pasti nggak terlalu terang gitu teman-teman, remang-remang gitu ya. Ayo siapa buat teman-teman yang mungkin berani lewat sini, cobalah ya, coba lewat sini malam-malam sendirian. Kalau berani aku kasih upah lah pokoknya buat bensin pulang balik ya. Aku kasih uang bensin PP pulang pergi lah pokoknya kalau ada teman-teman yang berani lewat sini malam-malam ya. Dan walaupun udah waktunya sandekala ya teman-teman, di jalan sini juga masih ada 1-2 orang yang lewat sini juga teman-teman ya. Mungkin ya itu orang orang yang rumahnya itu ya di sini juga teman-teman ya. Jadi mereka itu mungkin habis dari pulang kerja, jadi mereka juga lewat sini juga teman-teman ya. Karena mungkin juga kan mereka udah terbiasa lewat jalur sini ya, karena jalan sini kan merupakan jalur satu-satunya untuk mereka pulang kerja ya teman-teman. Jadi ya udah terbiasa lah, jadi mungkin nggak punya rasa takut juga sih, nggak punya rasa takut gitu teman-teman ya. Dan kebetulan cuaca di sini itu sekarang ini juga udah mulai mendung teman-teman ya. Jadi ya mungkin kita juga harus tetap berhati-hati. Kalau misalkan pas dalam perjalanan tiba-tiba hujan kan kita juga yang repot ya teman-teman ya. Dan kita juga mungkin kan baru pertama kali lewat jalan di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lewat jalan di sini sendirian gitu ya, mungkin kita juga was-was juga teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin video ini aku udahi cukup sampai di sini dulu ya teman-teman, karena mungkin durasinya udah terlalu panjang ya. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya ya udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Aku doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam mencari rezeki teman-teman ya. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman, dan jangan lupa bahagia.